nggak sih Anda berharap gitu orang lain mikir dua kali lah sebelum ya ganggu Anda atau mulai konflik yang sebetulnya nggak perlu? Nah, ini ada materi menarik nih yang kita bahas hari ini. Soal strategi buat mencegah konflik itu terjadi. Kita bakal fokus ke gagasan menciptakan kehadiran yang mengancam. Intinya sih, gimana caranya bikin lawan jadi segan nyerang duluan. Mungkin dengan bikin kesan kalau Anda tuh lebih kuat atau lebih, berbahaya dari kelihatannya. Yuk, kita bedah bareng. Betul, betul. Dan ini menariknya ya, prinsip deterrence atau pencegahan ini ternyata nggak cuma buat perang atau politik aja loh. Kalau kita lihat dari materi ini, wah konsepnya tuh relevan banget buat kehidupan Anda sehari-hari. Mulai dari ya negosiasi di kantor, sampai mungkin dinamika sosial pertemanan gitu. Tujuannya ya jelas, hemat energi, hemat sumber daya Anda yang berharga, biar nggak habis buat konflik sia-sia atau cuma buat nyenengin semua orang kan? Oke. Jadi gimana nih caranya bangun reputasi jangan macem-macem ini biar efektif gitu? Di catatan ini disebutin beberapa cara ya, kayak nunjukin kalau Anda ini agak nggak terduga, atau bikin orang mikir kalau ngelawan Anda tuh nggak sepadan lah hasilnya. Atau malah wah, Anda tipe yang nekat yang bakal bawa musuh jatuh bareng. Kedengerannya lumayan intens ya. Tapi gimana bikinnya kredibel nggak cuma gertak sambal gitu? Nah, kredibilitas itu kuncinya banget. Jadi reputasi ini perlu dibangun ya mungkin lewat beberapa tindakan nyata di masa lalu, tindakan yang cukup tegas gitu, yang cukup membekas lah. Atau bahkan mungkin kalau menurut standar biasa, bisa terkesan agak kejam dikit. Biar orang lain beneran mikir dua kali gitu sebelum usik Anda. Bukan berarti jadi jahat terus ya, tapi sesekali nunjukin kapasitas buat bertindak tegas itu penting buat membangun pagar pencegah ini. Wah, oke. Contohnya ada nggak dari materi ini biar lebih kebayang gitu? Ada. Ada beberapa yang menarik sih. Salah satunya ini dari sejarah Skotlandia. Robert the Bruce ngelawan Raja Edward II dari Inggris. Nah, si Bruce ini kan nggak selalu punya pasukan buat ngelawan langsung Inggris yang lebih gede. Jadi, apa coba yang dia lakuin? Dia bangun reputasi yang, wah, nakutin banget. Lewat taktik bumi hangus. Bumi hangus itu maksudnya ngerusak wilayah sendiri gitu? Drastis banget ya? Iya, persis. Jadi sumber daya di wilayahnya dihancurin duluan, biar musuh pas datang nggak bisa pakai apa-apa. Pas Edward kedua akhirnya mimpin pasukan besar nyerbu Skotlandia, ya mereka nemuin tanah yang udah hancur lebur. Nggak ada makanan, suplai minim. Akhirnya, yang ngalahin pasukan Inggris itu malah penyakit sama kelaparan. Bukan perang besar. Jadi reputasi destruktif si Bruce sama tindakannya itu efektif banget buat mencegah invasi lebih lanjut. Ya paling nggak buat sementara waktu lah. Ini nunjukin gimana reputasi bahaya bisa jadi pencegah kuat. Tapi ya jelas ini contoh ekstrim dari masa lalu ya. Oke. Jadi reputasi dibangun dari tindakan nyata yang lumayan keras ya. Ada contoh lain nggak yang mungkin lebih kekinian atau lebih relevan buat situasi non-perang gitu? Ada dong. Di materi ini juga diangkat kisah John Boyd di Pentagon. Dia ini perwira Angkatan Udara AS. Dia punya ide buat desain jet tempur baru, F-15 sama F-16. Waktu itu idenya revolusioner banget. Tapi ya gitu deh, nggak populer. Banyak ditentang sama birokrasi militer. Terus strateginya dia gimana tuh ngadepinnya? Kan susah pasti ya. Nah, ini dia. Si Boyd ini sengaja banget ngebangun reputasi sebagai orang yang, sulit banget dihadapi. Dia tuh dikenal kasar kalau ngomong, taktik komunikasinya tajam, nggak ada kompromi, pokoknya nyebelin lah buat diajak debat. Akibatnya, ya banyak jenderal sama birokrat senior yang mending ngehindar aja daripada urusan sama dia. Kayak ngadepin wabah gitu. Ini malah ngasih Boyd ruang gerak buat ngedorong idenya tanpa diganggu terus-menerus. Jadi kehadiran personalnya yang mengancam secara reputasi, itu jadi alat pencegahnya dia. Wah, menarik sih strateginya. Tapi bukannya reputasi sulit dihadapi kayak si Boyd, itu bisa jadi bumerang juga ya. Mungkin malah jadi susah buat kerja sama lain yang penting kan? Gimana tuh? Pertanyaan bagus banget. Dan ya, itu dia risikonya. Tentu ada konsekuensinya. Strategi kayak gini tuh nggak tanpa celah. Kalau salah perhitungan ya bisa malah memicu konflik yang justru pengen dihindari. Atau ngerusak hubungan yang sebenarnya penting buat jangka panjang. Jadi, pakainya mesti strategis banget. Disesuaikan sama konteksnya. Nggak semua situasi cocok lah buat pendekatan mengancam ini. Oke, paham. Jadi selain reputasi dari tindakan nyata atau gaya personal yang sulit, ada cara lain lagi nggak buat pencegahan ini?
Ada satu lagi poin penting dari materi ini, yaitu kadang-kadang justru ketidakpastian itu lebih efektif daripada ancaman yang gamblang. Jadi kalau lawan tuh nggak pernah yakin presisinya gimana, konsekuensinya kalau macam-macam sama Anda. Seberapa parah ruginya, seberapa nekat Anda bakal bertindak, mereka cenderung lebih, lebih segan buat nyari tahu. Ini mainnya di ranah psikologis, manfaatin rasa takut alami manusia sama hal yang nggak diketahui. Jadi intinya lebih ke ngendalihin persepsi lawan soal kita ya. Kayak memanipulasi hitung-hitungan resiko di kepala mereka gitu. Wah, ini seni pencegahan psikologis namanya. Tepat sekali. Jadi, intisari dari strategi pencegahan ini memang soal gimana kita membangun persepsi dan reputasi. Bukan soal jadi agresif membabi buta terus-terusan ya, tapi lebih ke menciptakan semacam aura tertentu. Baik itu lewat tindakan nyata, gaya personal kita, atau ya itu tadi, elemen ketidakpastian. Pokoknya gimana caranya biar orang lain mikir ulang dulu deh sebelum ganggu kita. Ini kayak bentuk pertahanan proaktif gitu, yang bisa hemat banyak energi dan potensi masalah buat Anda nantinya. Nah, ini jadi bikin mikir ya, mungkin pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Gimana caranya Anda bisa secara sadar ngebangun semacam kehadiran atau reputasi mungkin dengan cara yang lebih halus ya, yang bisa mencegah konflik nggak perlu di kerjaan atau kehidupan pribadi Anda. Tapi ya itu, tanpa harus jadi orang yang terang-terangan sulit atau agresif gitu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.